Aturan mana yang kamu ajarin sama aku? Udah, mending kamu aja yang pergi dari sini. Kamu itu gak penting, tahu nggak? Bu Nova, ada apa Bu Nova nelpon? Halo Bu. Waalaikumsalam. Oh, kebetulan saya lagi di rumah Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu? Oh iya ya. Ya kebetulan saya memang nggak ada kerjaan hari ini Bu. Oh baik Bu. Berarti saya langsung ke rumah Ibu. Oh ya udah. Baik Bu. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Kenapa Bu Nova nyuruh aku ke rumahnya? Apa mungkin masalah berkas kemarin yang aku salah kerjakan? Tapi kan aku sudah bilang sama Ibu Nova kalau aku akan merevisi laporan yang kemarin. Aduh, apa bakalan terdampak sama pekerjaan aku ya? Atau mungkin aku bakalan dipecat? Tapi kan baru sekarang aku salah. Aduh, gak logis nih kalau misalkan aku dipecat. Kan selama ini kan kerjaan aku baik-baik aja. Baru kemarin aku salah ngerjakan soal laporan itu. Aduh, mimpi apa aku semalam? Kenapa hari ini aku malah mau dipecat nih? Udahlah. Kalau aku ngomong sendiri di sini, malah pikiran aku mana-mana nih. Lebih baik aku langsung ke rumah Bu Nova. Aku pastiin Ibu Nova nggak akan mecat aku karena kesalahan aku yang kemarin. Bismillah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Duduk aja Pak. Silakan. Permisi ya Bu. Iya. Ibu kok malah nyapu sendiri? Iya, Bibi lagi di belakang Oh masak. gitu. Ada apa Ibu? Kenapa Ibu menyuruh saya datang ke sini? Ini Pak, saya ini kebetulan lagi butuh karyawan. Ya karyawan ini ya sebagai sekretaris di kantor saya Pak. Ya kalau bisa minggu-minggu ini harus ada orang ini. Oh, harus minggu ini ya Bu? Iya, soalnya saya butuh banget Pak. Apalagi kan bahas masalah kantor ini kan banyak. Nah jadi saya memang butuh banget sekretaris ini buat di kantor saya Pak. Biar ngurusin data-data yang ada di perusahaan. Terus ya pokok masalah sekretaris dah Pak. Gini Bu, kebetulan saya itu punya adik sepupu, dan adik sepupu saya itu lulusan S2. Ya siapa tahu dia itu cocok dan bisa bekerja sama Ibu di perusahaan. Tapi ya seperti biasa Bu, diseleksi secara profesional saja. Soalnya kan meskipun ini adik saya, takutnya nanti nggak cocok sama Ibu. Ya nggak apa-apa Pak, nanti bisa langsung ke kantor aja atau enggak dia bisa langsung ke sini aja Pak. Jadi biar enak. Kira-kira kapan Bu? Maksudnya untuk dia bisa datang ke sini? Ya hari ini. Oh hari ini. Ya udah. Setelah saya dari sini, saya mau langsung ke rumah adik saya ini untuk bilang kalau dia biar langsung ke sini aja Bu. Iya Pak, tapi sebelumnya dia apa udah pernah kerja atau belum? Sepertinya Masih belum punya pengalaman. belum pernah ada pengalaman kerja Bu. Tapi kalau dari pendidikan dia lulusan S2 Bu. Ya insya Allah dia bisa dipercaya dan memegang perusahaan Ibu untuk jadi sekretaris. Ya udah kalau kayak gitu, kalau emang Pak Ferdi udah serak sama adik Bapak, ya saya bakal seleksi secara profesional. Iya baik. Tapi kalau semisal dia dari sikap atau dari etikanya dia kurang baik, ya saya juga gak bakalan terima karyawan yang kayak gitu Pak. Karena saya butuh karyawan yang memang dari etikanya dulu Pak yang utama. Iya Bu. Kalau masalah Kalau itu, soal kelakuannya gimana Pak menurut Pak Ferdi? kalau menurut saya anaknya baik Bu, dan sopan santunnya juga sangat baik. Apalagi dia ya bukan orang lain sama saya, adik saya.
adik sepupu saya, jadi saya tahu banget orangnya gimana. Makanya saya merekomendasikan adik saya untuk bisa kerja sama ibu. Bagus kalau kayak gitu Pak. Oh ya Bu, ada yang perlu disiapkan untuk adik saya datang ke sini, mungkin seperti berkas lamaran atau apa? Iya seperti biasa Pak, kan bekas lamaran, apa-apa yang dibutuhkan buat lamar kerja ya harus dibawa juga Pak. Jadi saya biar tahu identitas adik Bapak itu. Oh gitu, ya udah kalau gitu nanti saya sampaikan sama adik saya biar mempersiapkan semuanya Bu. Masih belum menikah kan ya Pak ya? Soalnya saya memang butuh yang belum nikah. Belum Bu, adik saya betulan belum nikah karena dia juga baru lulus. Oh ya, satu lagi Pak Ferdi, saya boleh minta tolong sama Pak Ferdi? Boleh Bu, minta tolong apa ya Bu? Minta tolong ambilin flash disk di rumah teman karyawan saya Pak. Ya kebetulan temannya Pak Ferdi juga. Oh gitu. Pak Sofyan. Oh Pak Sofyan, ya udah. Nanti gitu. setelah ambil flash disk itu bisa langsung bawa ke sini aja Pak. Oh baik. Soalnya itu data-data penting. Oh udah, ada lagi Bu yang perlu saya bawa atau? Udah gitu aja Pak. Udah kalau gitu saya mau langsung ke rumah adik saya dan setelah itu langsung ngambil flash disk. Ya udah kalau kayak gitu. Saya langsung segera dulu. ke sini ya Pak ya. Ya, saya permisi biar dulu ya Bu. tunggu di sini aja. Oh baik Bu. Sudah, saya permisi dulu Bu. Iya Pak, hati-hati Pak. Iya. Hati-hati Pak Ferdi. Iya. Semoga aja adik Pak Ferdi ini jadi karyawan yang baik dan jadi sekretaris saya yang baik. Ya kalau misalkan dia S2 tapi kalau etikanya nggak baik ya mau gimana buat perusahaan. Ya udah deh kita lihat aja bentar lagi. Gini banget pengangguran. Sampai pusing di rumah terus seharian. Mau keluar juga teman-teman pada kerja. Mau ngapain ya? Aku harus kerja apa? Coba. Teman-teman gak ada yang nawarin kerja juga. Gitu banget sih kalian. Aku kan jadi malu kalau misal ketemu sama teman-teman. Tapi mau minta kerjaan sama mereka juga aku gengsi. Ya aku kan harus kerja yang agak keren dikit lah di kantoran ya kan. Tapi gimana caranya? Aku aja ngelamar di 5 perusahaan gak ada yang manggil aku, gak ada email. Aku harus gimana? Aku mau coba kemana lagi? Masa aku merantau sih, gila. Kalau aku merantau kan makin malu misal nanti aku kerjain di sana serabutan. Semoga aja deh hari ini aku dapat kerjaan. Oh, ini ada. Betulan nih. Assalamualaikum. Mas Ferdi? Kamu ngapain? Kenapa? Ya nggak apa-apa, duduk-duduk aja. Aku ngapain lagi, kan cuma kerjaan aku kayak gini, duduk-duduk, mau main HP, makan. Emang kamu nggak mau kerja? Ya mau lah Mas, cuma kan Mas tahu sendiri aku udah kelamar di mana-mana tapi nggak ada yang email, nggak ada email masuk. Iya, makanya Mas kesini. Mas mau kasih tahu kalau misalkan di kantor Mas itu ada lowongan sebagai sekretaris. Serius Mas? Iya, Jadi sekretaris? Mas barusan dari rumah bos dan bos bilang secepatnya butuh sekretaris. Iya, kalau misalkan nanti kamu cocok sama bos, ya kamu bisa otomatis kerja sama Mas di perusahaan. Mas, ini kok tiba-tiba gini ya? Tapi, ya mungkin ini sudah rezeki kamu nanti kalau misalnya. Tapi gini Mas, ini aku udah pasti kerja atau masih bakal ada beberapa tes yang aku akan ditolak atau enggak gitu? Soalnya aku dari kemarin juga ngelamarnya di posisi sekretaris, nggak ada yang email. Iya gini, kalau masalah itu sudah menjadi urusan bos. Tapi Mas sudah usahain kamu bisa diterima di kantor Mas. Tapi ya kamu nanti kalau misalkan kerja di sana kamu harus sopan, kamu harus baik kerjanya. Apalagi perusahaan Mas ini perusahaan besar. Oh iya makanya aku jadi agak pesimis sama diri sendiri. Tapi kan di situ ada Mas Ferdi kan, jadi aku tenang. Kayak iya. Mas Ferdi itu seolah-olah orang dalam gak sih? Iya, yang paling penting kalau nanti kamu diterima ya udah kamu kerja dengan baik. Karena Mas sudah bilang sama bos kalau kamu itu lulusan S2 dan nilai kamu juga cukup tinggi, makanya otomatis nanti kalau kamu cocok kamu bakalan diterima di sana.
Harusnya iya sih. Dengan IPK aku yang tinggi harusnya aku udah bisa masuk di mana-mana kan. Kenapa aku nggak keterima di lima perusahaan ya, Ran? Udah, berarti itu bukan rezeki kamu. Iya sih. Gini. Berarti aku rezekinya di kampus itu. Makanya. Di perusahaan yang lebih besar dari semuanya. Bos Mas itu mau kamu datang ke sana sekarang. Kalau misalkan kan kebetulan kamu nggak ada kerjaan nih. Iya, benar. Kamu ke sana, kamu ketemu sama Bos Mas, jadi kamu bisa ngobrol-ngobrol sama dia. Tapi gini Mas, ini langsung ketemu sama bosnya? Ya iyalah. Nggak ketemu sama HRD-nya aja dulu besok? Ya ini kebetulan Bos Mas itu carinya orang yang benar-benar butuh kerjaan dan cepat. Makanya kalau kamu... Oh jadi ini lagi beneran butuh Iya, dan minggu-minggu ini ya posisi di sekretaris harus ada yang ngisi. Kalau misalkan nggak ada kan kasihan sama Bos Mas. Berarti nih kalau gini aku udah pasti dapat kerja. Iya. Dan kemungkinan kan kalau misal nanti aku kerja yang nggak bagus, bosnya akan nyari kelas baru ya kan? Ya, makanya kamu harus kerja yang bagus. Aku harus akan kerja yang bagus. Dan kalau misal aku kerja nanti. Kebetulan memang nggak ada kandidat lain selain kamu, jadi peluang kamu diterima di sana lebih besar, mungkin 99% diterima. Mas Herdi emang Mas paling baik. Iya. Tapi Mas ini bilang sama kamu jangan sampai mengecewakan Mas. Kamu sampai di rumah Bos Mas ini sopan santun kamu dipakai. Iya, attitude kamu dipakai. Kamu kan berpendidikan tinggi. Iya kalau itu makanya nggak usah diajarin sama orang-orang yang udah berpendidikan tinggi kayak aku. Iya, takutnya nanti kamu ngelakuin kesalahan yang kecil. Nanti kamu nggak diterima di kantor Mas. Udah Mas tuh nggak usah khawatir. Kalau Mas percaya sama aku bakal masuk. Aku pasti akan kerja jadi sekretaris besok dan aku akan kayak mendadak ke sih. Kayak mendadak? Ya iya kan gajinya sekretaris gede banget kan. Iya. Apalagi perusahaannya kan perusahaan besar. Makanya perusahaan ternama. Jadi yang paling penting jangan kamu memikirkan soal gaji dulu, kamu kerja yang kan, baik. Jadi motivasi aja biar aku kerjanya semangat. Ya udah, kamu nggak mau ganti baju, mau siap-siap atau gimana gitu? Ya kan kalau mau perjalanan pakai jaket kan. Oh iya. Ya udah kalau gitu kamu langsung ke sana. Nanti alamat. Mas, aku mau tanya sesuatu. Aku harus nyiapin apa nih buat ketemu sama bosnya itu? Iya nggak ada yang perlu kamu siapin. Yang penting kamu jaga kan sikap aja. Pasti bakal ada yang mau ditanya-tanya gitu. Aku ini lagi udah lama nggak belajar loh ini. Oh iya, yang paling penting apa yang ditanyakan kamu jawab ya seadanya aja. Kamu nggak usah berpikir yang. Ya lagian juga nggak ada saingannya ya kan. Otomatis. Iya enak banget ini. Ya udah. Mas mau ke rumah teman untuk ngambil flash disk. Nanti Mas kenapa nggak ikut aja sih ke rumah bosnya? Ya ini lagi mau ke rumah teman karena mau ngambil flash disk. Nanti setelah dari sana baru ke rumah bos. Jadi kamu ke sana dulu. Kan nungguin Mas aja. Aku pasti bakal deg-degan gitu kan nyampe sana. Ya nggak apa-apa. Kamu santai aja ngobrol sama bos Mas itu. Lagian bosnya perempuan dan orangnya baik. Perempuan. Iya. Jadi kamu santai aja, anggap ya teman biasa aja lah, gak usah kamu kaku di depan dia. Bisa lah Mas, mau kenal aja enggak. Ya udahlah, gini, daripada lama-lama di sini, kamu langsung ke sana. Mas masih mau ke rumah teman ngambil flash disk, ya? Ya udah Mas, jangan lama-lama ya. Oke, ya udah, Mas langsung berangkat. Ya udah, hati-hati ya Mas. Mas, makasih ya. Iya sama-sama. Ya udah, Mas berangkat dulu. Hati Mas. Ya. Ya ampun, akhirnya. Udah sekian lama aku pengangguran, aku dapat kerja juga dan posisinya gak main-main sekretaris. Ya ampun, keren banget aku. Rezeki emang gak kemana. Tadi aku baca doa makanya langsung dijabah kan. Ya udah, aku sekarang mau siap-siap dulu. Bentar lagi aku mau ke rumah bos. Pasti rumahnya gede banget. Gede. Nanya sama mbak-mbak ini kali ya. Mbak, Nova. Oh, kamu sekarang di sini, makanya kamu lama nggak ada kabar. Ternyata kamu jadi pembantu di sini. Oh enggak, Win, cuman aku kebetulan lagi nyapu halaman aja. Emang kamu ada Oh, kamu malu kan pasti. Emang ya, Nov, kamu tuh udah lama banget kayak hilang gitu loh. Kamu tuh nggak pernah diomongin teman-teman. Ternyata kamu tuh emang malu bilang sama teman-teman kalau kamu cuma jadi pembantu. Pasti kamu kemana-mana pakai masker ya, karena kamu takut ditanya kerjaan kamu apa. Apaan sih, Win? Keperluan kamu kesini mau apa? Kamu ada keperluan apa? Ya kalau aku datang ke rumah orang kaya emang nggak usah heran, Nov. Emang aku mainnya ke rumah orang kaya. Kalau Ya, kamu di rumah orang kaya tuh pasti apa?
Oh iya, bos kamu ada? Majikan kamu ada nggak? Bos? Iya, majikan Nggak kamu ada, yang punya rumah nggak ada ini. bos di sini. Aduh Nov, udah deh. Aku itu ada keperluan sama yang punya rumah ini. Oh, kamu ada keperluan? Ya udah, Iya. tinggal duduk aja di sini. Nggak apa-apa. Tapi Ya, kebetulan yang panggilin pemilik dong. rumah ini ya aku di sini. Aduh, bentar Nov, aku tuh nggak bakal percaya kamu ngomong kayak gitu. Jadi udah deh. Nggak percayanya kamu tuh Daripada kamu malu, mending kamu gak usah ngaku-ngakuin yang kenapa harus aku bukan-bukan deh. malu sih? Ya karena Ya, kamu aku nggak ngakuin, malu. Ya, aku apa kamu adanya. ngakuin ini rumah kamu sekarang, kamu pikir aku percaya kalau kamu tiba-tiba jadi orang kaya gitu? Nggak gitu, Win. Ini memang rumah aku sendiri kok. Kenapa kok kamu jadi kayak gini sih, Win? Ya Dulunya wajar kamu nggak dong. kayak gini. Dulunya emang kita pernah care? Enggak juga kan? Oh iya, kamu memang nggak pernah care sama aku. Ya kan? Kamu selalu bandingin aku sama orang lain. Sama teman Bandingin? yang lain. Kamu itu emang beda dari yang lain, Nov. Padahal kamu itu cuma Semua orang itu memang beda, Win. Nggak ada yang sama. Ya, tapi Tapi kita hidup yang di paling dunia ini miskin itu sama. kamu. Nggak ada ya. Tahu nggak? Yang paling miskin itu kamu dan kalangan paling rendah itu kamu. Tapi kamu dengan keadaan kamu yang dulunya nggak mampu itu, tapi kamu bisa ngerebut cowok-cowok yang suka sama aku, Nov. Kamu nggak ada Iya ya? sih. Dari kemarin kata-katanya si miskin, Iya. kerebut cowok. Aku nggak pernah Emang sekalipun iya. ngerebut cowok kamu, Win. Buktinya mereka bilang kalau mereka suka sama kamu. Ya wajar lah kalau dia memang suka sama Kamu aku. Ya yang mungkin terlalu kamunya aja murah, kayak Nov. gitu. Kamu terlalu murahan gak sih, Nov? Makanya mereka gampang banget suka sama kamu. Kamu tuh gak usah Tapi jual tampang di buktinya mana-mana. mana? Aku nggak nerima cowok temen aku sendiri, Win. Udah miskin sama mahal lagi. Kamu itu ya, Nov. Realistis aja lah. Di mana-mana orang miskin tuh butuh duit dari cowok-cowok. Kamu tuh nggak usah sok-sokan jadi perempuan paling best version of your life deh. Apa? Terserah kamu apa? Terserah kamu dah, Win. Apa itu best version? Apa itu versi kamu dah sendiri? Version tuh kan. Iya, Kamu versi aja- kamu sendiri. Udah gitu Dan aja. kamu di sini cuma jadi pembantu. Itu belum mencapai the best version, tahu nggak? Kalaupun aku pembantu di sini, terus apa masalahnya sama kamu, Win? Ya masalah banget lah. Karena dulu kamu yang sok-sokan, kamu yang dulunya menang di mana-mana, kamu menang di pendidikan kamu selalu menang, di cowok-cowok kamu selalu dapet. Emang apa sih ternyata yang bisa dibanggain? Ya itu Nggak keberuntungan ada. aku, Win, bukan keberuntungan kamu. Kamu yang selalu nggak beruntung. Oh, nggak beruntung. Oke lah kalau emang dulu aku nggak beruntung, jelas. Tapi jelasnya sekarang aku punya masa depan yang lebih beruntung daripada kamu, daripada cumanya punya rumah ini doang. Emang kamu kerja apa sih, Win? Aku kerja di perusahaan besar dan ternama, tahu gak? Perusahaan mana sih yang mau nerima kamu? Yang mau nerima Nggak kamu? ada, Win. Jangan ngeremehin Kamu aku. tuh cuma omong besar doang, tapi kelakuan kamu nol. Kamu tahu apa sih, Nov, soal aku? Ya aku tahu, Win. Kamu tahu aku anak orang kaya, jadi nggak usah heran kalau misal aku kerja di perusahaan. Kalau kamu anak orang kaya, gak mungkin kamu kerja di perusahaan besar. Ya kamu kalau anak orang kaya, ya kamu duduk-duduk Ya aku aja kan sih. mau jadi wanita karir, gak cuma kamu yang cuma bisanya nyapu jadi rumah tangga doang. Nggak ada Aku kan yang mau salah berkembang. dengan pekerjaan pembantu. Tapi yang jelas di sini, kamu Emang ada nggak ada yang kepentingan salah apa ke rumah ini? Aku udah Aku bilang, bukan pembantu di sini, Win. Aku pemilik rumah di sini. Udah, stop. udah, Kamu nggak daripada usah. rame-rame di sini, Eh. kamu aja yang pergi di sini, Win. Kamu itu siapa ngusir-ngusir aku? Aku tuh lebih berhak ada di sini, bukan kamu. Walaupun Harusnya nih yang punya rumah ini nggak punya pembantu nggak becus kayak kamu. Aku bakal nyuruh majikan yang punya rumah ini mecat kamu sekarang juga biar jadi gelandangan. Kamu nih nggak percaya ya? Aku nih pemilik rumah di sini. Ya Win. nggak percaya lah, Nov. Emang kamu siapa? Ya aku pemilik rumah di sini, kurang jelas. Udah jelas tapi nggak logis gitu loh. Ngerti nggak logis tuh sih? di mana, Win? Aku nih serendah apa Kamu sih sama pikir kamu di sini siapa? Kamu pegang sapu, jelas-jelas apa? Ya nggak salah dong kalau misal aku mikir kamu membantu, juga nggak mungkin kamu daripada punya rumah rame-rame ini. di rumah orang. Ah, Terus rumah orang tetangga kan? itu pada Rumah denger. orang kan kamu bilang ini rumah orang bener, bukan rumah kamu. Ya memang rumah orangnya itu aku. Ya udah. Win. Kalau kamu Kurang nggak- jelas. Oh kamu Aku bilang pemilik rumah di sini. aku gak boleh rame-rame di sini karena ini rumah orang. Karena kamu takut dipecat kan? Takut majikan kamu keluar terus kamu dipecat kan? Bilang Terserah. aja. Tungguin Kalau aja misal- majikannya sampai keluar ya. Oke, ditungguin Kita di sana, buktiin jangan di aja. dalam sini. Dih, Tuh, gak pelayanan tungguin di terima luar banget pagar, sih. sana. Oh, gak banget. Aku mau duduk aja di sini. Nggak sopan banget di rumah orang kayak gitu, gak jelas banget sih, Nana.
bikin aku jus. Mbak, kamu nggak punya sopan santun ya? Kamu nggak punya aturan? Aturan mana yang kamu ajarin sama aku? Udah, mending kamu aja yang pergi dari sini. Kamu itu gak penting, tahu nggak? Mas Ferdi, udah Mas gak usah dibantuin. Ngapain sih bantu-bantu pembantunya? Kamu ada masalah apa sama bos aku? Pak, ini siapa ya Pak ya? Bos apa Mas? Ini adik saya yang saya sudah bilang tadi Bu, kalau misalkan mau kerja sama Ibu. Loh Mas, ini beneran bosnya yang Ini adik sepupu Bapak tadi yang Iya. bilang sama saya. Yang mau kerja Iya. jadi sekretaris di kantor saya. Loh. Oh, ternyata kamu. Naf, Kamu tuh cuma ngomong besar, Win. Tapi kamu masih belum kerja. Kamu tuh masih pengangguran. Mungkin kamu deh yang lebih cocok jadi pembantu di sini. Naf, Kamu nggak pernah mikir apa perasaan orang itu, Win? Harusnya kalau kamu ngomong, pikir dulu sebelum apa yang kamu omongin itu benar atau enggak. Nyakitin perasaan orang lain atau enggak. Win, aku sama sekalipun aku nggak pernah ada dendam pribadi sama kamu, Win. Tapi kenapa kamu malah bersikap kayak gitu sama aku, Win? Seolah-olah di dunia ini, kamu itu yang paling spesial, yang paling sempurna. Padahal apa nyatanya? Manusia tuh nggak ada yang sempurna, Win. Ya, Nov, aku tahu aku salah, Nov. Dan sekarang apa? Kamu minta maaf? Iya, aku minta maaf sama kamu. Iya, Karena ini kamu tulus. sudah Aku salah janji sama bakal kamu, ngebaikin Stop. diri. Aku nggak mau kamu ngomong lagi, Win. Aku udah muak bicara sama kamu lagi. Dan aku masih nganggap kamu teman, tapi kamu lebih cocok jadi pembantu aja. Kamu nggak cocok jadi sekretaris. Sapu halaman yang di depan. Kamu tuh kayak petir ya, Win. Cuma ngomong doang, cuma menggelegar aja. Tapi hasilnya nol. Harusnya kalau kamu hidup itu seperti hujan. Dia menyejukkan, menyegarkan, menyuburkan untuk semuanya. Bisa bermanfaat bagi orang banyak. Tapi kamu malah enggak. Kamu malah merugikan orang lain. Tapi kamu juga merugikan hidup kamu sendiri, Win. Udah ya Pak, saya nggak mau nerima adik Bapak ini. Mending saya cari karyawan lain aja, Pak. Emang nggak ada kesempatan untuk... Kasih aku kesempatan. Aku janji bakal bagiin Ini diri. udah keterlaluan, Pak. Masa dorong saya segala, Pak? Saya nggak terima, Pak. Saya juga dikata-katain yang menurut saya udah nggak enak, Pak. Maaf, aku tahu aku salah. Udah ya, Pak. Ini jadi urusan Pak Ferdi aja. Saya mending langsung masuk aja. Saya pusing dengerin sini. Win, itu terus sampai marah kayak gitu, kamu keterlaluan banget ya. Ya, aku keterlaluan. Aku nggak tahu kalau dia bosnya. Mas udah bilang tadi di rumah kamu jaga sikap kamu. Ya Sampai di sini karena dia temen aku, Mas. Aku juga memang punya dendam pribadi sama dia. Mas nggak peduli kamu mau punya dendam pribadi sama dia atau enggak. Ini kan akhirnya kamu nggak diterima. Mas, gimana dong, Mas? Ya udah, Mas nggak bisa apa-apa sekarang. Kamu harus menanggung semua ini. Jadi kalau misalkan kamu nggak kerja, ya udah urusan kamu. Dan Mas nggak akan pernah bantu kamu lagi. Udah, sekarang lebih baik kerjaan kamu tidur di rumah daripada kamu kerja nggak baik seperti ini. Udah, Mas pulang. Kamu pergi dari sini.